Terima kasih semua listener, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih di Senin Inspirasi. Kita masih menghadirkan Mbak Dini Wijaya, ya, Putri Indonesia Sulawesi Selatan 2, ya. Yang benarnya seperti itu. Oke, kita masih ngobrol lagi ya, dan sekali lagi untuk Anda nih smart listeners yang mau nanya-nanya sama Mbak Dini kapan lagi ya kita live ya di sore hari ini, tentunya di silakan untuk live chatnya di channel YouTube Smart FM Makassar. Mau nanya-nanya lagi nih tentang apa sih kiatnya, tipsnya apa gitu ya, dan khususnya nih ya mungkin Anda juga nih smart listeners yang sudah apa ya bercita-cita ataupun memang sudah menginginkan ya untuk bisa seperti Mbak Dini, bisa menjadi putri gitu ya, masuk di pemilihan Putri Indonesia. Nah Mbak Dini, kalau sekarang ini kita melihat ya, tadi seperti informasikan itu butuh perjuangan untuk bisa sampai seperti saat ini ya. Tipsnya nih untuk para generasi milenials ya. Tadi kan Mbak Dini bilang kalau dibesarkan dengan support dari kakak-kakak ya. Mbak Dini sendiri untuk bisa mensupport diri sendiri dan bisa seperti saat ini, apa yang dilakukan? Kalau untuk para millennials dulu ya Mbak ya gitu. Sebenarnya kita sangat beruntung para millennials karena kita sudah berada di zaman yang dengan teknologi dan serba mudah, serba instan saat ini, dan saya berharap untuk para pemuda-pemudi di Indonesia kita bisa memanfaatkan hal-hal ini dengan baik gitu. Salah satunya tuh berkontribusi untuk negara kita, untuk daerah kita. Dengan kemajuan teknologi ini kita juga harus menjadi masyarakat yang bisa mampu mengikuti perkembangan zaman gitu. Semoga pemuda-pemudi di Indonesia ini bisa terus berinovasi, memberikan ide-ide, mendukung program-program pemerintah, dan juga kita bisa membantu masyarakat untuk bisa membangun daerah-daerahnya dengan cara berkontribusi dan memberikan ide-ide kepada misalkan ke ekonomi kreatif, seperti itu sih Mbak. Oke. Mensupport ya dari untuk diri sendiri ya Mbak Dini, apa yang dilakukan untuk support diri sendiri Mbak Dini? Kalau untuk support diri saya sendiri pastinya apa ya, saya mensupport diri saya sendiri itu dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti itu sih. Mungkin lebih banyak lebih meluangkan waktu saya untuk beribadah gitu. Jadi lebih pendekatan diri ke Tuhan. Ya. Kalau ngelihat nih ya, ini kesibukan dari Mbak Dini, masih sempat nggak sih ketemu sama teman-teman ngobrol gitu ya? Masih. Saya masih menyempatkan waktu. Karena itu juga salah satu yang mensupport saya juga sih. Iya. Sama teman-teman gitu ya? Iya. Keluarga juga tentunya ya? Pasti, kalau keluarga itu udah dari awal itu adalah support system saya. Oke. Mbak Dini, kalau sampai sekarang ini ya, itu sudah apa yang diidamkan, apa yang diinginkan, ini sudah tercapai gitu ya. Next ya, ini masih perlu perjuangan ya untuk masuk nanti ya, untuk untuk kegiatan selanjutnya untuk Putri Indonesia. Next ke depannya ya, apa sih yang masih ingin dilakukan oleh seorang Dini gitu ya? Untuk ke depannya pastinya saya fokus ke karir saya sih, gitu, karena masih mau lanjut lagi di pertambangan. Oh pastinya karena saya suka, karena ini di bidang yang menantang, jadi saya suka gitu. Pas saya tetap di bidang saya di komunikasi, gitu. Mudah-mudahan saya bisa terus meningkatkan karir saya di bidang komunikasi. Oke. Ada hal lain yang ingin diwujudkan lagi seorang Mbak Dini? Ada dong, pasti ya. Adakah? Pasti. Mudah-mudahan juga saya bisa mensukseskan Ladara Indonesia, karena ini merupakan juga salah satu niatan terbaik yang pernah dibuat untuk mewadahi UMKM di Indonesia. Jadi mudah-mudahan program ini akan terus berjalan dan bisa kalau melihat membantu para masyarakat. UMKM sekarang ini gimana kalau Mbak Dini lihat? Kalau para pelaku UMKM? Ya, saya berharap para pelaku UMKM itu bisa selalu berinovasi dan juga bisa mengikuti
perkembangan zaman dengan ide-ide baru, ide-ide yang orisinil, agar bisa masyarakat tuh lebih tertarik seperti itu. Dan kita juga sebagai masyarakat kita harus sadar dan bangga bahwa produk lokal ini sangat membantu untuk dari kita, dari pendapatan daerahnya juga, dan bisa mengembangkan suatu daerah. Jadi juga buat semua masyarakat, semoga bisa memajukan produk lokal dengan menggunakan produk lokal, bangga dengan produk lokal, bangga buatan Indonesia. Ya, biasanya sih ya bangga buatan luar negeri. Tapi sekarang ini cinta buatan Indonesia ya, dan itu menjadi hal yang terus dilakukan ya oleh Mbak Dini ya. Oke, baik. Untuk ajang pemilihan Putri Indonesia itu kan nanti puncaknya setelah Lebaran ya. Nah, selain persiapan yang dilakukan nih Mbak Dini, apa lagi sih yang dilakukan sebelum untuk perhelatan Putri Indonesia nantinya? Ya, apalagi yang dilakukan Mbak Dini? Selain dari perhelatan Putri Indonesianya, pastinya saya masih sibuk dengan pekerjaan saya sehari-hari gitu. Pastinya saya juga memfokuskan diri untuk program-program sosial saya. Juga mudah-mudahan saya bisa mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan kuliah saya ke Master Communication. Master Communication dan untuk kegiatan-kegiatan sosial ya. Misalnya di apa itu Mbak Dini yang sekarang dilakukan untuk kegiatan-kegiatan sosialnya? Kegiatan sosialnya selain dari mendukung UMKM itu, saya juga aktif di untuk anak-anak yatim piatu sebenarnya, karena kan saya memiliki background yang sama ya. Jadi pastinya hati saya terketuk untuk selalu peduli dengan anak yatim piatu. Itu intens berkunjungnya atau gimana Mbak Dini? Kalau untuk intensnya, iya saya melakukannya intens, tapi nggak di satu daerah. Jadi saya melakukannya di berbagai daerah yang setiap saya kunjungi. Seperti itu. Di Sorowako sendiri di Luwu Timur, saya juga itu bisa cerita dong untuk kegiatan sosialnya seperti apa? Ya, di Sorowako itu sering berkunjung ya ke. Kalau di Sorowako sendiri itu karena daerah yang sangat maju, jadi rada jarang kita temukan untuk anak-anak. Di jalanan jadi gitu mungkin ya. lebih banyak pada saat saya berkunjung keluar kota waktu itu ya. Tapi di Sorowako sendiri saya mengikuti program perusahaan saya, di mana kita mempunyai beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Itu kita bagikan ke sekitar 70 anak per tahun gitu. 70 anak per tahun ya. Sampai lulus sekolah menengah atas. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi orang-orang juga untuk peduli ke sesama, apalagi ke anak yatim piatu gitu. Dan saya juga terketuk hatinya karena saya merasa bahwa saya bisa di titik ini, dan saya juga pasti bisa menginspirasi anak-anak yatim piatu untuk bisa seperti saya atau bahkan lebih. Oke. Apa yang diucapkan gitu ya sama anak-anak itu, Mbak Dini? Kalau bisa ngasih supportnya itu seperti apa sama anak-anak yatim piatu itu? Kalau dari saya pastinya selain support material, saya juga memotivasi anak-anak itu ya, karena mereka itu tidak hanya kekurangan dari materi aja, tapi juga kurang adanya yang memotivasi, kurang ada yang memperhatikan. Jadi mereka harus, menurut saya, mereka harus benar-benar ditunjukkan satu contoh yang memang dari kesamaan yang sama. Jadi mereka bisa punya bayangan bahwa bahwa kita bisa, bahwa kita pasti mampu. Ya, pasti Mbak Dini juga bisa ngasih gambaran ya. Aku juga seperti ini dulunya ya, tapi karena aku punya mimpi, akhirnya bisa seperti saat ini ya. Baik, kita masih punya waktu lagi, kita break. Oke, kita masih punya waktu lagi kurang lebih 7 menit lagi ke depan ya. 2 menit lagi ke depan. Oke. Dari Mbak Dini, apa yang ingin disampaikan untuk smart listeners, kemudian harapannya seperti apa, dan juga untuk para millennials ya yang mendengarkan kita nih saat ini?
Oke, smart listener semuanya, saya Dini Wijaya, Putri Indonesia, Sulawesi Selatan tahun 2022. Saya memohon doa dan dukungannya untuk saya maju ke kompetisi nasional. Mudah-mudahan saya bisa membawa nama baik Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan saya bisa membanggakan warga Sulawesi Selatan dan semoga harapan kita untuk membangun Sulawesi Selatan lebih baik segera tercapai dan terlaksana. Mudah-mudahan kontribusi saya untuk Sulawesi Selatan bisa terwujud. Terima kasih. Oke, ada IG-nya yang bisa dibagi untuk smart listeners? Oh boleh. Buat smart listeners yang mau mau tahu tentang update kegiatan saya, Mbak Dini ya. kegiatan saya bisa follow Instagram saya Dini Wijaya ataupun bisa follow Inspirasi Dini. Oke. Yang pastinya nih ya untuk pembicaraan kita di sore hari ini tuh disimpan ya di podcast channel YouTube Smart FM Makassar ya. Sekali lagi ya sukses Mbak Dini ya, sehat bersama keluarga. Amin, terima kasih Mbak. Dan yang pastinya kedepannya Sulawesi Selatan ini tidak hanya dikenal di Indonesia tapi juga di mancanegara ya. Amin. Ini perjuangan dari Mbak Dini ya. Baik, dan Smart Listeners, demikian Senin Inspirasi kita tentunya bersama Dini Wijaya, Putri Indonesia, Sulawesi Selatan 2. Dan lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar. Saya Mirza Arianti pamit dan juga Mbak Dini Wijaya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.